Shalom, salam sehat para sahabat Narwaktu dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu selalu penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwaktu yang ke-54. Untuk kedua kalinya kami mendatangi seorang tokoh senior, seorang pengusaha nasional yang juga termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2014 pilihan majalah Narwaktu, yaitu Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan MPD. Beliau dikenal sebagai Komisaris Utama Bona Mitra Group yang bergerak di bidang pertambangan, juga properti dan banyak lagi bidang usaha. Beliau juga Ketua Umum Ormas Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia, yang di Pilpres yang lalu begitu aktif mendukung Pilpres yang saat itu ada di sana Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Beliau juga adalah Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah di Jabodetabek. Beliau juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih, sebuah ormas yang sangat Pancasilais. Beliau juga seorang penasehat paduan suara kaum bapak di HKBP Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beliau adalah suami dari Ibu Dokter Gigi Tiurmina Tarigan Mars dan kakek dari 3 orang cucu. Juga beliau dikenal sebagai pendiri dan wakil ketua umum PPRPI, Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia, sebuah ormas kedaerahan yang pada bulan April yang lalu mengadakan sebuah acara di Hotel JW Marriott Jakarta. Acara ini berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh marga Pasaribu dari seluruh Indonesia. Yang ketua umumnya itu adalah Bapak Dr. Benny Pasaribu, seorang ekonom yang tidak asing lagi. Beliau juga dikenal sebagai seorang pembicara di kalangan masyarakat, juga motivator bagi anak-anak muda. Beliau ini seorang yang inspiratif menurut kami, karena itu ada banyak hal nanti yang bisa kita dengarkan dengan beliau. Dan beliau juga sebagai seorang pengusaha sangat peduli pada kegiatan pelayanan, bahkan pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Dana Tahun Kesehatan di Gereja HKBP pada 2022 yang lalu. Baik, kita sapa beliau. Shalom Bapak Pasaribu, apa kabar? Shalom, selamat siang, kabar baik. Kabar baik ya. Kita ingin berbincang nih tentang Punguan Pomparan Raja Pasaribu se-Indonesia. Bapak waktu itu mengadakan acara ini di Hotel JW Marriott dan banyak tokoh-tokoh Pasaribu yang datang. Bisa diceritakan bagaimana ceritanya itu? Sehingga diadakan di sebuah hotel berbintang dan banyak dari tokoh-tokoh Pasaribu. Iya, jadi kami, terutama saya dengan Pak Dr. Benny Pasaribu dan kawan-kawan, melihat perkembangan marga-marga di Tanah Batak sudah banyak yang menjadi tingkat nasional. Padahal marga Pasaribu ini termasuk salah satu marga tertua di Tanah Batak yang menurut saya pribadi sudah sangat ketinggalan. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Sehingga kita bersatu pikiran untuk menjadikan marga Pasaribu, mengangkat marga Pasaribu dari perkumpulan-perkumpulan kedaerahan menjadi perkumpulan tingkat nasional. Ini, jadi kita ingin punya misi bahwa marga Pasaribu ini ingin juga berpartisipasi di dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang adil makmur ini, terutama menjadi masyarakat yang berbudaya. Kita ingin generasi Pasaribu, generasi muda Pasaribu ke depan adalah generasi yang santun, yang cerdas dan berbudaya. Dan menurut hemat saya pribadi, saya melihat tidak cukup marga Pasaribu hanya yang berketuhanan. Budayanya tidak boleh lepas. Tidak boleh dilepaskan, sebab ketahanan beragama, bertuhan harus juga memiliki ketahanan berbudaya. Karena kita, salah satu contoh misalnya kita lihat, mengapa di Sumatera orang kuat, tidak pernah perang, tidak pernah ribut, karena mereka berbudaya, beradat. Oleh sebab itu PRP ini, Punguan Pomparan Raja Pasaribu, kita satukan. Ayo, mari kita menjadi ormas. Tujuan kita menjadi ormas. Kenapa? Kalau nanti kita jadi ormas, kita mencerdaskan ini, kita akan didengar suara kita di negara Republik Indonesia ini. Dan mudah-mudahan marga Pasaribu ini nanti akan tersebar di 36 provinsi yang akan datang,
dan kita ada di semua provinsi. Kalau itu sudah tercapai, maka PPRPI ini akan menjadi ormas yang tangguh. Tujuannya adalah ikut juga mencerdaskan generasi muda yang berpendidikan tinggi, berbudaya tinggi, ikut berpendidikan dalam rangka menjadi manusia yang tangguh di dalam negara Republik Indonesia. Itu tujuan kita paling pokok. Iya. Kemudian dalam acara di Hotel J Marriott kemarin itu bulan April, Bapak Pasaribu juga menyinggung tentang akan ada kepedulian dari PPRP ini untuk membantu anak-anak berprestasi dan juga orang-orang yang kurang mampu di dalam keluarga besar Pasaribu. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu? Iya, jadi memang benar ya. Kalau kita ikuti Undang-Undang 45 bahwa negara ikut membantu fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin dipelihara negara. Tetapi menurut pemikiran kita, jangkauan ke marga Pasaribu ini tidak mungkin secepat itu. Karena negara ini banyak yang dipikirkan dan suara kita nggak akan didengar. Oleh sebab itu saya himbau kepada marga Pasaribu, kita mulai. Kita dulu yang peduli dengan marga kita dulu yang peduli dengan anak kita. Itu anak-anak kita, bere kita, cucu kita. Jadi kalau nggak ada yang peduli dengan mereka, siapa lagi? Kita harus peduli. Terutama kalau ada anak yatim marga Pasaribu atau ponakannya marga Pasaribu dari borunya, ya. Bukan hanya marga Pasaribu yang utama, dari pihak boru pun orang ini yatim piatu, fakir miskin, tapi dia punya kecerdasan, gak ada yang menyekolahkan. Ayo kita sekolahkan. Jadi bukan beasiswa, kalau beasiswa itu orang yang cerdas, pintar disekolahkan. Bukan itu tujuan kita paling utama. Yang paling utama tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan, tapi orang itu cerdas, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, ayo kita dulukan, baru beasiswa yang belakangan. Tapi nomor satu, yang papa, yang miskin, tapi ingin punya kemampuan sekolah, mau sekolahnya tinggi, ayo kita sekolahkan. Itu kepedulian kita. Dan selama ini tidak akan berdengung. Mengapa? Karena kalau kita organisasi perkumpulan lokal, setiap ganti pimpinannya per 5 tahun atau per 4 tahun, ya ganti bendahara, nggak punya rekening, nggak bisa. Jadi kalau ini harus kita jadikan berbadan hukum. Itu makanya PPRP ini sudah berbadan hukum. Begitu ya. Dan rencana kita nanti akan kita punya yayasan. Gitu ya. Kita akan punya yayasan kita untuk terutama membela marga Pasaribu yang kurang beruntung. Kalau ada keturunan marga Pasaribu yang kurang beruntung, ayo kita sekolahkan. Sebagai contoh misalnya ya, marga Pasaribu yang kita kenal, itu marga Limbong aja yang masih lebih kecil dari kita. Bahkan marga Perapat sudah tingkat nasional. Mengapa marga Pasaribu, marga tua ini yang terbelakang? Jadi saya katakan ke Pak Beni Pasaribu, umur kita sudah menjelang ke 70-an. Kapan lagi kita? Mumpung kita masih hidup ini, ayo kita buat. Kita tidak bisa percayakan ini ke generasi milenial. Karena nanti generasi milenial bisa mempersalahkan, kenapa dulu generasi bapak kami tidak membuka, tidak membuat berbadan hukum. Ayo, jadi jangan saling menuduh, jangan saling menunggu. Ayo, siapa yang berkepentingan, ayo kita mulai sekarang. Itulah makanya PPRP ini kita dirikan berbadan hukum nasional. Ya. Kemudian waktu itu disampaikan juga bahwa pada Agustus 2023 ini akan diadakan Rakernas PPRPI di Medan. Ya. Boleh tahu apa yang akan dibicarakan di sana? Jadi kalau di pertandingan ini ada musyawarah nasional, terus doa bersama, semacam KKR lah, doa bersama untuk membangkitkan kerohanian, jiwa. Kita ingin membangkitkan jiwa semangat marga Pasaribu ini agar pertama saling mengenal. Kita akan merumuskan apa peranan kita di negara ini, apa yang perlu kita perbuat kepada orang-orang kecil yang kurang beruntung dari keturunan nenek moyang kita. Karena Pasaribu itu satu, kita tidak bisa terlalu mengharapkan dari orang lain. Kita dulu yang membantu. Kalau kita bisa membantu diri kita sendiri, membantu anak cucu kita sendiri, baru kita bisa mengharapkan orang lain. Jangan serahkan nasibmu, jangan serahkan ya semua kepada orang lain. Terutama juga kepada negara. Tidak, nggak perlu kita dulu. Kalau nanti setelah 3 baik itu pasti otomatis negara akan datang melihat, oh ini perlu, ini ada kemajuan. Ayo kita mulai. Itu. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kiprah Pak Pasaribu selama ini sangat peduli pada generasi muda ya. Bahkan sampai pernah dulu diundang memberikan motivasi kepada anak-anak muda mahasiswa dari UI. Pak Pasaribu juga punya 3 anak putri ya, yang mandiri, yang luar biasa.
dan juga energik ya, dan masih peduli pada persoalan keluarga dan kemasyarakatan. Boleh tahu apa sebenarnya yang dipikirkan Pak Pasaribu sehingga sangat peduli pada anak-anak muda? Iya, jadi sebenarnya berbangsa bernegara ini, nasib gereja pun adalah di tangan generasi muda yang sekarang. Jadi apa yang kita nikmati hari ini, itu karena kita berbuat sesuatu di masa lalu. Kalau kita menabur di masa lalu, maka kita akan menuai di masa yang akan datang. Generasi muda kita ini, saya banyak melintas ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sering saya perhatikan, banyak orang yang ekonomi orang tuanya sedang saja, tapi memaksakan anaknya ke perguruan tinggi. Terutama juga orang Batak juga begitu, memaksakan diri ke perguruan tinggi. Dan saya sering katakan kepada generasi muda, jangan kamu merasa bangga kalau jadi masuk universitas, tidak. Tolong dipikirkan, sebenarnya universitas dimasuki hanya 2 tujuan utama, menjadi peneliti atau jadi dosen. Bukan cari kekayaan kalau masuk universitas. Nah, kalau kamu masuk universitas, bagaimana dan kapan kamu bisa membantu keluargamu? Kalau keluarga itu keluarga orang kaya, silakanlah perguruan tinggi. Tapi kalau ekonominya menengah ke bawah, janganlah. Masukinlah politeknik misalnya kan. Nah, kalau masih kurang seperti ini untuk PPRP, kembali dengan PPRP ini. Saya akan mengarahkan kepada generasi muda Pasaribu, bagi yang kurang mampu, kita akan masuk ke SMK. Sebab saya sendiri pun dulu SMK, saya hanya STM dulu. Nah, nanti mereka kalau sudah kerja, dia bisa segera membantu keluarga, dan dia nanti kalau dapat rezekinya besar, dia juga bisa meningkatkan mutunya. Meningkatkan mutu, kalau dia bisa meningkatkan mutunya, nah dia harus menjaga kepribadiannya. Pertama-tama yang harus dia jaga adalah dia harus jujur. Dia harus bisa dipercaya. Bukan uang untuk memotivasi orang berbisnis, tidak. Di samping pengalaman kerja yang tadi, bekal ilmu yang sudah dia miliki, kalau dia mau ingin berwirausaha, nanti kalau modal jujur, bisa dipercaya, sangat mudah dia untuk berbisnis. Lalu, maka dia harus membuka jaringan. Dia pintar bergaul misalnya, dengan dia pintar bergaul, akan terbukalah dia punya jaringan. Kalau dia sudah punya jaringan, ya, lalu tinggal inovasi, kreatif, bisnis apa yang mau digeluti. Itu yang saya inginkan kepada generasi muda, seperti yang saya lakukan. Jadi saya merantau, saya bisa dipercaya untuk mengurangkan pertambangan, karena dulu saya orangnya jujur, saya bisa dipercaya. Nah, setelah saya bisa dipercaya, sekarang di dalam bisnis grup ini, saya katakan, Pak, bagaimana kalau saya membuka dulu perusahaan buat anak-anak saya? Oh, silakan. Jadi di luar grup kami ini, saya sudah punya perusahaan. Gitu ya. Saya punya perusahaan, maka perlu kesabaran bagi generasi muda kita untuk menjadi terjun ke wirausaha. Tapi kunci paling utama adalah kejujuran dan bisa dipercaya. Jadi karakter ya? Karakter. Tanamkan itu. Mengapa orang Yahudi di seluruh dunia? Kenapa sekarang bank-bank orang Arab, orang-orang kaya di dunia menyimpan uangnya di orang-orang Yahudi? Karena orang Yahudi bisa dipercaya. Kuncinya kepercayaan. Dimanapun mereka menguasai semua. Coba aja lihat Visa. Itu, Master itu. Card. Itu cuma dikelola orang-orang Yahudi. Karena mereka bisa dipercaya. Kepercayaan paling utama. Dan saya selalu katakan, terutama warga gereja. Generasi muda kita selalu bilang, harus kamu benar-benar orang yang jujur dan bisa dipercaya. Lalu bagaimana bisa melatih supaya kamu jujur? Pertama-tama yang kamu tanamkan adalah jujur kepada diri sendiri. Kalau misalnya kamu di Bogor, jangan kamu bilang kamu di Taman Mini. Jadi jujur terhadap diri harus kamu latih, sebab itu modal yang paling utama. Iya. Kembali soal keluarga, Pak Pasaribu. Bapak punya 3 anak ya. Bagaimana selama ini membina mereka sehingga mereka katakanlah mandiri sekarang? Nah, kalau itu bukan hanya saya sebetulnya. Jadi gini, saya beruntung juga punya istri yang baik, yang juga cerdas. Saya sering juga katakan di gereja sebagai saya paniroy atau penasehat di Korama, di seksi AMA, seksi bapak-bapak di gereja ini, saya selalu katakan gini, bagi kita suami harus ada yang perlu kita jujur terhadap diri lagi. Kesuksesan suami sebetulnya jangan besar kepala.
Suami yang sukses karena ada istri yang menopang. Karena ada wanita pendamping yang menopang yang sukses. Dalam doa dan dalam perbuatan, dalam pendidikan. Jadi budaya manusia sebetulnya ditentukan seorang ibu. Jadi kita dengan istri saling bahu-membahu terhadap anak yang sedang dalam pendidikan. Hanya sesekali saya melakukan nasihat kepada anak-anak, tetapi yang lebih dominan adalah istri. Gitu ya. Istri, sebetulnya istri. Jadi bukan hanya saya. Jadi gabungan dari suami istri yang membuat anak-anak ini bisa jadi berprestasi. Iya. Kemudian berkaitan dengan generasi muda tadi, Pak Pasaribu juga sering mengatakan anak-anak muda jangan terfokus hanya untuk meraih gelar ketika ingin kuliah, tapi harus punya jiwa entrepreneurship. Bisa dijelaskan tentang kaitannya dengan ekonomi kita saat ini? Iya, jadi kayak entrepreneurship itu tertanam seperti saya bilang tadi, ketika dia nanti bekerja di lingkungannya, dia akan bisa terjun menekuni bisnis apapun, tersendirinya itu terkondisi, asal dia bisa menempa dirinya, pandai bergaul. Kalau dia sudah menciptakan dirinya, itu bisa dipercaya, jujur, maka dia harus memupuk dirinya, pintar bergaul untuk membuka jaringan. Sebab di dalam kesuksesan entrepreneur itu bukan hanya pribadi. Seperti kami misalnya, kami beberapa pemegang direksi, pemegang saham di sini. Kami pemegang saham ini semua kami menganggap kami adalah wirausaha, wirausaha. Dan wirausaha itu bukan cuma saya. Jadi kalau kita tim, generasi muda kita itu perlu membentuk suatu tim yang saling mempercayai. Sebab kalau kamu hanya sendiri tidak akan kuat. Tidak kuat. Jadi kewirausahaan itu juga akan membentuk karaktermu, kamu bisa kerjasama dengan orang lain. Nah ketika kamu bisa bekerja sama dengan lain, nggak usah kepikirkan modal. Nggak usah kepikir. Nah saya nggak tahu apakah mereka nanti bisa mengikuti jejak saya. Tapi saya memikirkan begini, ya. Saya lihat di beberapa tempat orang berwirausaha banyak orang membuat suatu kolam ikan. Ya. Di dalam kolam ikan itu, ketika kolam ikan itu mungkin 1, 2, 3 tahun dia akan jual ikannya. Tetapi ketika tahun ketiga dia akan cari partnernya, bagaimana kalau dia buka restoran? Jadi ikan dipasok dari kolam ikannya tadi, sehingga menambah. Dia bekerja sama, memang harus bekerja sama. Tapi orang akan mau bekerja sama, pertanyaan orang akan begini yang diajak, orang ini bisa dipercaya tidak? Jadi bisnis itu sebenarnya modalnya kepercayaan. Itu siapapun dia, paling mudah itu. Nah sekarang saya lihat kawan-kawan, saya berkatakan ke orang, saya akan membuka kebun durian, ya. Saya akan sedang membuka kebun durian nih sekarang. Orang bilang, untuk apa ditanam kebun durian Musang King dan kebun durian hitam sampai 5.000 pohon? Saya katakan saya akan membuat suatu roti bernuansa durian. Kita harus menciptakan suatu bisnis, ya, bisnis yang produknya nggak usah ditiru orang. Apa itu? Contoh lihat roti Kongguan itu sampai hari ini nggak bisa ditiru orang itu kualitasnya. Lihat aja masih udah ratusan tahun itu. Kenapa nggak kita tiru? Saya akan ciptakan roti bernuansa durian, nggak akan bisa ditiru kualitasnya. Punya pangsa sendiri. Nah, bagi orang-orang yang menanam di sekitarnya, kita akan ambil untuk membantu yang berusaha di situ. Itu saling percaya. Jadi kita harus membuka juga. Tidak usah jauh. Kalau ada generasi muda pergi ke Sidikalang misalnya, ada tanah nenek moyangnya luas 2 hektar, dia tanam kopi. Kopinya ini dipelihara sendiri, dia onsen, dia Starbucks akan minta kopimu itu. Apalagi dengan bisa kamu rawat ini loh, kopi saya ini tingkat harumnya gini. Jadi wirausaha, entrepreneur itu bisa dipelajari. Itu bukan turun dari langit. Itu bukan dibawa lahir, tidak. Itu bisa dipelajari. Itu yang sering saya dengung-dengungkan kepada generasi muda. Kamu jangan menjadi hanya pegawai. Kamu jangan menjadi hanya kuli. Jadilah entrepreneur. Gitu ya. Jadilah entrepreneur. Karena di dalam entrepreneur itu kamu akan membuka lapangan kerja dan membawa orang lain. Jadilah seperti cita-cita saya. Jadikan aku Tuhan, saluran berkat bagi banyak orang. Ya. Harus itu. Pak Pasaribu, Bapak juga dikenal sebagai penasehat di organisasi yang cukup dikenal, ya. Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Juga sebagai Ketua Umum Ormas
Persatuan Masyarakat Indonesia yang di Pilpres yang lalu mendukung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bagaimana Pak Pasaribu melihat konstelasi politik saat ini di tahun politik 2023 dan kita akan masuk pemilu 2024? Iya, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ini bagi saya untuk sekarang ini ya. Tapi saya mengharap bahwa apa yang dipilih oleh Ibu Mega, terutama Ganjar, saya nggak usah teling-aling-aling menyebutnya. Saya berharap supaya Ganjar ini bisa penerus daripada Jokowi. Mengapa? Karena saya perhatikan Jakarta yang begini macetnya luar biasa. Kalau sampai terpilih presiden bukan Ganjar misalnya, bukan dari PDIP gimana nasibnya IKN? Itu yang jadi pemikiran kita. Padahal pemilihan ibu kota di Kalimantan ini benar-benar yang paling sesuai pertengahan untuk seluruh pulau-pulau Nusantara. Ya. Jadi saya terjun untuk di Laskar Merah Putih pun sebagai penasihat, kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di Laskar Merah Putih bagaimana nasib bangsa Indonesia ini. Ayolah kita dukung betul-betul pemimpin yang nasionalis, yang benar-benar memikirkan kehidupan bangsa ini. Dan sampai hari ini menurut pikiran saya yang nasionalis itu ya PDIP. Sampai hari ini pemikiran saya. Dan yang paling berjuang mereka, kita lihat 2 periode Bapak Presiden Jokowi ini sebagai Presiden Indonesia, di mana-mana pembangunan. Nah, harusnya itu berlanjut. Jadi kalau seperti misalnya di Ormas Persatuan Masyarakat Indonesia ini, Perkumpulan Masyarakat Indonesia ini, kalau suatu hari memang nanti kita lihat tiba waktunya harus kita bergerak, kita akan mendukung. Dukungan kita jelas. Kita akan mendukung Ganjar. Itu yang paling pas menurut kita. Itu saya tidak mau mengatakan bahwa pemilihan calon lain itu tidak berprestasi. Ya bisa saja. Tapi kalau pikiran saya pribadi yang paling cocok memimpin negeri ini ke depan adalah pilihan Ibu Mega dan juga pilihan dari Pak Jokowi, dukungan dari Pak Jokowi, ya Ganjar. Ya. Ganjar yang paling pas untuk Indonesia ke depan. Dan kepada putri saya pun nomor 2 Anggi, itu dia udah dapat KTA dari PDIP sekarang. Saya suruh bila perlu kamu berkantorlah di DPP PDIP untuk tahun 2029. Persiapkan dirimu sekarang, tidak buru-buru. Karena harus berkelanjutan, bahwa pembangunan di Indonesia itu harus berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Gitu. Jadi kalau saya terjun ke politik udah terlambat, memang agak terlambat. Jadi saya tetap mendukung. Kalau ada generasi muda yang bisa kita gerakkan untuk mendukung Ganjar memenangkan Pilpres, kita akan dukung. Gitu ya. Iya. Kami dengar juga informasi bahwa Pak Pasaribu sebenarnya didekati banyak partai juga sebenarnya supaya ikut masuk ke dalam sebagai pengurus. Tapi Pak Pasaribu nampaknya tidak bersedia masuk ke partai ya. Boleh tahu kenapa tidak berminat masuk ke partai politik tapi lebih merasa nyaman di Ormas? Iya, jadi saya sebetulnya lebih dominan di wirausaha ini, kewirausahaan. Waktu saya akan habis kalau saya terjun ke bidang politik dan lagi umur juga ya. Kebetulan cita-cita saya memang harus menjadi pengusaha yang tangguh sebenarnya. Bukan menjadi politikus yang tangguh, tidak. Saya bercita-cita dari kecil bagaimana saya menjadi saluran berkat, biarlah saya jadi pengusaha yang tangguh. Oleh sebab itu kepada kawan-kawan, jangankan untuk politik. Oh itu masyarakat Tapanuli Tengah bilang, Pak Sahat Pasaribu kalau bersedia menjadi bupati dengan sekejap akan bisa jadi pemimpin bupati di sini. Saya bilang tidak. Saya tidak tertarik untuk jadi bupati. Biarlah bupati yang lain berprestasi di situ. Tetapi ingat, di Tapanuli Tengah di kampung kita saya sedang buat itu menjadi tempat pariwisata. Saya sedang buat pariwisata untuk taman buah pariwisata. Sedang saya bangun sekarang di daerah Purbatua Kolang. Ya, tahun 2024 nanti saya akan undang Narwastu ikut hadir. Kita akan melakukan peresmian di situ, peresmian taman buah untuk pariwisata ke depan di Tapanuli Tengah. Habis itu nanti di belakangnya pun saya akan bikin juga usaha peternakan. Di Kalimantan Timur juga saya sedang kembangkan 300 hektar untuk buah durian dan manggis. Biar nanti itu menjadi taman buah untuk juga pariwisata. Di samping buahnya kita akan jual
dan duriannya khususnya untuk roti, tapi secara keseluruhan lahan itu bisa juga dinikmati untuk pariwisata. Jadi biarlah saya di dunia pariwisata ini, biarlah kawan-kawan yang terjun ke politik, mereka membangun politik di situ, saya membangun ke dunia usaha di tempat lain. Iya. Yang terakhir, Pak Pasaribu, Bapak selama ini sangat proaktif untuk mendukung Presiden Jokowi. 2024 beliau akan habis masa jabatan sebagai presiden. Apa harapan Bapak kepada beliau? Ya, harapan saya gini loh, kayak saya melihat Pak Jokowi ini orang pintar loh. Saya melihat Pak Jokowi ini, kalau saya lihat aura Pak Jokowi ini, walaupun dia badannya kurus begitu ya, tapi otaknya beliau ini betul-betul jenius loh menurut saya. Saya mengharapkan Pak Jokowi ini kalau bisa beliau harus menjadi penasihat presiden yang akan datang. Begitu ya. Jangan sampai meninggalkan, membiarkan siapapun sebenarnya terpilih. Apalagi kalau sampai Ganjar jadi presiden, itu saya bilang duit mereka itu bagus. Walaupun Bapak Presiden Jokowi ini jadi mantan nanti, tapi gagasan-gagasan beliau itu sangat bagus. Lihat ya, di negara mana menteri yang sedang korupsi, tapi pemerintahan tidak goyang. Hanya pemerintahnya Pak Jokowi. Ya, nggak ada goyangnya. Sekalipun ada beberapa waktu dari Menteri Sosial, terus ke Menteri yang sekarang ini, Joni Plate, nggak ada goyangnya. Semua jalan dengan baik. Tentu itu hanya bisa dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang betul-betul jiwa pemimpinnya tangguh. Ini Jokowi tangguh. Iya. Jadi saya mengharap Pak Presiden Jokowi ini, saya sama Pak Presiden Jokowi tidak pernah mengharapkan segala sesuatu, nggak pernah, dan tidak akan pernah minta apa-apa. Tetapi saya mengharapkan negara ini bisa aman, saya bisa nyaman berusaha, sudah cukup lah buat saya. Sudah cukup itu. Karena saya punya anugerah pikiran diberikan oleh Tuhan, saya bisa memikirkan yang terbaik. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mengeluh, bisnis saya tetap jalan dengan baik. Cucu-cucu saya bisa berkumpul dengan ketawa-ketawa kalau udah pulang sore. Saya bisa peluk-pelukan dengan cucu kalau mereka lagi libur dari Bandung ke sini. Bagiku sudah cukup. Dan kemudian kalau saya di gereja ketemu dengan generasi muda, saya sudah cukup berbincang-bincang dengan pihak mereka. Bahkan sekarang di gereja HKBP Kebun Jeruk kita berikan juga beasiswa. Tapi saya sudah sampaikan kalau bisa beasiswa itu kita batasi sampai SMK dengan harapan begitu di SMK nanti bisa dia kerja. Malah yang orang-orang tua bilang, Amang, kalau bisa nanti anak generasi dari gereja ini lulus SMK, kemana kerjanya? Oh, nanti magang tempat saya. Nanti saya carikan magangnya. Supaya mereka nanti punya keyakinan cepat membantu orang tuanya. Itu. Jadi harapan saya kepada Presiden Jokowi di tahun 2024, jadilah penasihat presiden kembali. Baik. Ya. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita yang cukup menarik, sangat menginspirasi. Dengan seorang pengusaha nasional, juga seorang anak bangsa yang peduli pada perjalanan bangsa ini. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai seorang pengusaha, juga sebagai seorang orang tua bagi anak-anaknya, beliau tetap memberikan pemikiran, hati untuk selalu peduli pada gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Para sahabat, di sini ada majalah Narwastu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyimak pemikiran-pemikiran Pak Sahat Pasaribu, bisa juga terus disimak, diikuti di majalah Narwastu dalam bentuk cetakan. Terima kasih Bapak Sahat Pasaribu. Jadi perlu Bapak Ibu para sahabat ketahui juga, kalau dari tradisi atau budaya Batak, saya memanggil beliau ini sebagai tulang. Karena ibu saya itu Boru Pasaribu. Masih ada hubungan yang sangat dekat ibu saya dengan beliau. Jadi selalu saya panggil tulang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jaga senantiasa hubungan di masa politik, di masa tahun politik ini, supaya kita senantiasa bisa hidup harmonis dengan masyarakat sekitar kita. Kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia.